Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita lanjut dengan perkenalan saya dan pembahasan tentang penilaian saya. Perkenalkan, nama saya Tri Jayanti, biasa dipanggil Bu TJ. Dan untuk penilaian, karena penilaian kurikulum 2013 itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan saat ini kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh atau home learning. Jadi saya akan mengambil penilaiannya. Kognitif adalah pengetahuan diambil melalui nilai ulangan, nilai UTS, nilai UAS, dan sebagainya, dan nilai-nilai tugas. Untuk afektif, saya melihat dari absen kalian, dan untuk nilai psikomotorik itu dilihat dari tugas keterampilan kalian. Bisa jadi nanti saya akan memberikan tugas melakukan praktikum atau membuat alat peraga fisika yang sederhana yang bisa kalian buat di rumah. Tinggal nanti pas perkumpulannya dikirim lewat email ke saya. Mungkin itu saja penjelasan dari penilaian saya. Mari kita lanjut ke materi. Di semester 1 kelas 12 ini ada materi tentang listrik arus arah. Nah, listrik arus arah memiliki tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaannya. Semoga di akhir pembelajaran kita dapat berhasil pada tujuan yang sudah diinginkan. Oke, lanjut ya. Listrik arus searah. Nah, di listrik arus searah kita akan belajar tentang kuat arus listrik, hambatan listrik, kawat penghantar, hukum Kirchhoff, komponen dalam rangkaian listrik, rangkaian jembatan Weston, sumber tegangan listrik. Ini daftar isi dari materi rangkaian arus listrik searah. Nah, kita mulai pelajaran, yaitu materi pertama rangkaian arus listrik searah, yaitu adalah kuat arus listrik. Sebelumnya, apa sih kuat arus listrik? Kenapa sih kita harus belajar tentang arus listrik? Ya kan? Nih, kalian itu di kehidupan sehari-hari selalu bertemu dengan arus listrik, karena di zaman sekarang ini semua listrik ada di mana-mana. Semua listrik. Maksudnya kita bisa nemuin listrik di mana-mana. Contoh simpelnya aja, handphone kalian kalau nggak di charger. Nah, charger itu kan mengalirkan arus listrik. Jadi kalau kalian tidak mencharger handphone kalian dan tidak menggunakan arus listrik, apakah kalian bisa menggunakan handphone tersebut? Kan tidak, ya kan? Maka fisika itu ada di sekitar kita, cuman kita saja yang belum mengetahuinya. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama agar kita tidak tahu. Oke, kita lanjut. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik di sini penjelasannya adalah banyaknya muatan listrik positif, simbolnya Q,
yang mengalir melalui penampang seutas kawat penghantar persatuan waktu T. Nah, berarti ada penampang atau ada seutas kawat. Nah, dari seutas kawat itu terdapat muatan-muatan listrik yang bergerak dari ujung penampang yang satu ke ujung penampang yang lain persatuan waktu. Berarti kan ada suatu muatan yang berjalan dan dari perjalanan si muatan itu memiliki waktu. Nah, muatan dibagi waktu itu disebut arus listrik. Nih, rumusnya ada I sama dengan Q per T. Di mana I adalah kuat arus, satuannya ampere, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, T adalah selang waktu, satuannya second. Nih, kita belajar tentang terjadinya arus listrik. Arus listrik dapat mengalir bila. Nih, ini ada lampu. Di sini ada stop kontak atau sumber arusnya. Di sini ada beda potensial. Nah, dia akan mengalir jika rangkaian listrik harus tertutup. Makanya setiap lampu itu ada saklarnya, karena kawat-kawatnya atau kabel-kabelnya itu tertutup. Jika tidak tertutup, kalian akan tersengat. Ya kan? Nah, yang kedua, harus ada beda potensial di dalam rangkaian. Yang ketiga, harus ada sumber arus listrik. Jadi, di sini beda potensialnya, di sini sumber arusnya, kayak arusnya itu mengalir, dan di sini bisa kita lihat apakah arus itu mengalir dengan baik atau tidak. Di sini akan nyala atau mati, ya kan? Nah, di sini ada contoh soalnya. Kuat arus sebesar 0,067 ampere mengalir dalam suatu penghantar selama 2 menit. Tentukan muatan listrik yang mengalir dalam penghantar tersebut. Di sini diketahui adalah I, satuannya ampere, ya kan? Tuh. Terus ada T, 2 menit. 2 menit karena T satuannya sekon, makanya kita ubah menjadi sekon. Menitnya menjadi sekon. 2 menit berapa sekon? 2 kali 60 berarti 120. Ditanya itu muatan listrik, yaitu Q. Nah, karena tadi adalah rumus awalnya I sama dengan Q per T, karena di sini dicarinya Q sama dengan I kali T, di mana I-nya adalah 0,067 dikali 120 sama dengan 8,04 coulomb. Karena satuan muatan listrik adalah coulomb, makanya kita tambahkan coulomb. Ingat, fisika itu tanpa satuan bukanlah fisika. Ya, kalau fisika itu harus ada satuan. Kalau hanya angka itu adalah matematika. Ingat ya, kalian udah kelas 12. Lanjut. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan, ada tugas, silahkan kerjakan di buku tulis kalian dan dikumpulkan dalam bentuk foto, kirim ke Google Classroom kelasnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.